Oke, jadi ini hari kedua dive. Actually sebenarnya kita skip 1 hari kemarin karena cuaca tidak mendukung, jadi anginnya kencang gitu harusnya. Takutnya kita malah nggak safety, jadi di cancel ke hari ini. Lumayan bikin pusing sih karena kita harus reschedule flight dan extend hotel. Cuma ya udah, daripada kita nggak safety juga untuk divingnya. Let's see hari ini, semoga cuacanya baik dan dan enak buat divingnya. Oke, jadi kita udah selesai day 2 diving, yang berarti diving di Labuan Bajo kita semua sudah selesai. Jadi untuk diving kali ini gue mengajak satu orang teman gue. Jadi nama gue Brian, gue baru pertama kali nyobain yang namanya diving. Jadi juga karena diajakin sama si Aboni. Itu tuh kemarin kan mikir, sekarang itu lagi pandemi liburan besar, semuanya serba merepotkan. Dari ngurus dokumen perjalanan itu udah repot, flight yang nggak selalu available, flight yang mungkin bisa di cancel karena nggak cukup penumpangnya. Jadi sebenarnya gini, liburan itu menurut gue tuh harus worth it. Nggak bisa ya liburan itu cuma bisa santai-santai doang, escape dari rutinitas, terus udah sampai ke tempat tujuan kayak kita cuma tidur doang. Itu gue sebenarnya sangat tidak suka, sangat tidak cocok dengan gaya traveling seperti itu atau gaya liburan seperti itu. Nah, menurut gue liburan yang worth it itu ya begini, full of activity, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan pelajaran baru, Teman baru juga. Jadi Brian dapat teman baru guys. Brian ini bilang dia sebenarnya pengen liburan yang full fun, senang-senang, being young, yang wild and free. Kayak gimana itu? Gitu, yang party mulu. Jadi intinya gitu ya. Jadi gue tuh sebenarnya emang lebih suka liburan yang ada aktivitas tuh yang engaging gitu. Jadi ada excitement yang bisa membuat gue tuh lupa dengan segala hal, termasuk kerjaan gue. Jadi even ketika gue liburan tuh gue pengennya gue gak mau lihat HP. Menurut gue diving itu adalah salah satu aktivitas yang emang membuat gue tuh be in the moment gitu. Lo nyelam, lo ngerasain aliran air itu bergesekan sama kulit lo yang bisa lo dengar cuma bunyi apa ya, bunyi gelubuk-gelubuk dalam air dan bunyi napas lo sendiri. Itu tuh kayak being mindful gitu, lo enjoying the moment dan lo melihat kayak ya sebuah karya yang indah dari Tuhan gitu. Kayak binatang-binatang di sana tuh luar biasa beautiful, luar biasa unik, dan kadang majestic gitu kalau lo ngeliat binatang di ketinggi, binatang kayak manta, hiu. Even misalnya gue udah pernah ke tempat yang sama, menurut gue akan terus ketika gue datang ke tempat itu lagi. Sebenarnya kalau diving gitu kan kayak dari story orang gitu, ya udah lihat gitu, maksudnya oh ini bakalan seru. Tapi ternyata begitu ngalamin sendiri, ternyata jauh lebih seru dari apa yang kita lihat di story orang. Kita bisa melihat, wah itu sih keren-keren banget sih. Dan gua di sini merasa sangat beruntung karena gua ini first dive dan dikasih lihat makhluk hidup yang bisa dibilang orang itu langka gitu. Misalnya kayak manta,
shark, turtle, yang mungkin nggak semua orang bisa lihat ketika mereka lagi serius loh. Kalau misalnya gua nggak diajak sama Kak Boni, mungkin gua yang kayak nanti lagi deh dive, nanti lagi deh dive. Lu sempet hesitate ya, lu sempet ragu-ragu nggak? Sempet karena gua itu punya penyakit medis lah ya. Oh, oke. Jadi mata kanan gua itu bekas operasi retina, jadi retina itu lepas. Dan ketakutan gua waktu itu kalau misalkan gua diving, aman gak nih mata nih gitu loh. Ternyata browsing di forum-forum, gua merasa yakin dan ya udahlah, hajar lah. Kapan lagi bisa nyobain suatu hal yang baru. Wis menurut gue itu juga sebenarnya ada satu langkah lagi yang rekomendasi periksa ke dokter. Brian operasinya udah lama, jadi menurut kami berdua kayaknya sudah mulai aman dan mungkin kondisinya tidak parah gitu. Jadi masih oke, dan sejauh ini total 6 lab nggak ada apa-apa ya. Ya aman ya. Tapi jujur gue lebih takut periksa ke dokter sih daripada dive-nya sendiri. Jujur boleh kayak gitu. Jujur ya. Boleh. Tapi ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Terus lu kayak ada keraguan-raguan selain itu nggak, kayak bisa jadi ini liburannya fail, atau bisa jadi liburannya nggak seseru itu? Karena gua sendiri itu suka banget sama laut, pantai gitu loh. Even cuman snorkeling aja tuh itu udah keren banget. Ini kita bisa ngeliat langsung di dasar laut tuh, kita bisa lihat koralnya lebih dekat, bisa lihat ikan-ikan yang lebih dekat. Itu sih keren banget sih. Terus bisa ketemu makhluk hidup yang nggak pernah gue lihat sebelumnya, kayak cuttlefish, pufferfish. Itu menurut gue sangat-sangat unik lah gitu loh. Bahkan ketika lo ketemu pufferfish, lo takut dikejar karena di game-game itu. Karena referensi gue tuh dari game emang agak sedikit tolol, tapi karena gue taunya dari game, gue tau itu pufferfish tuh ngejar langsung. Menurut gue tuh sangat menarik ya, karena banyak orang tuh menurut gue sih sangat mengantagoniskan binatang-binatang liar gitu kan. Even ketemu shark tuh malah excited ya. Kitanya excited tapi sharksnya yang malu gitu. Menurut gue agak ridiculous gitu ketika orang tuh bener-bener kayak ketika gue ajak minimal snorkeling lah, minimal berenang di open water gitu, itu orang tuh alasannya banyak kan takut ketemu hiu terus digigit gitu. Padahal kenyataannya kita yang bikin mereka takut. Akhirnya belajar banyak juga ternyata kalau misalkan lautnya bening biru itu karena dangkal gitu, dan nggak mungkin kita di diving yang tempatnya dangkal. Ini sebenarnya ada sih tempatnya kayak gitu, cuma karena kita sekarang tuh nggak LOB, karena si Brian ini sibuknya minta ampun, jadi kita nggak lanjut LOB. Sebenarnya banyak, ada beberapa tempat yang bisa ya kayak Pink Beach lah. Pink Beach itu kan memang benar-benar pantai yang luar biasa keren. Jadi sebenarnya gini sih maksud gua, jadi banyak orang tuh yang menurut gua kayak they see our photos, they see our experience gitu, terus mereka bilang ih seru banget, itu gimana caranya, itu ngapain gitu. Gue sharing gitu, oh ini diving, ini gue ketemu ini gue ketemu binatang-binatang yang lucu-lucu dan unik-unik kayak gini. Tapi banyak kasus ketika oh ya udah ayo ikut belajar gitu, atau ikut ngerasain hal yang sama, ini worth it banget gitu. Cuma yang gue rasakan adalah banyak keraguan atau bahkan ketakutan gitu. Mereka tuh nggak mau nyoba. Alasannya apa? Alasannya takutnya tuh yang kayak tadi gue bilang juga, yang takut dikejar hiu lah, takut kenapa, takut ini dan takut itu gitu. Gue mau disclaimer dulu karena memang hal ini tidak untuk semua orang, dan gue memang tidak ingin memaksa gitu. Cuma ketika kalian ini pengen merasakan hal itu dan kalian FOMO atau fear of missing out, itu tuh maksud gue ya kenapa kalian nggak coba. Ini tuh worth it banget, dan pengalaman itu selalu, menurut gue ya, itu pengalamannya selalu once in a lifetime experience, walaupun tempatnya sama itu lagi. Apalagi mumpung kalau misalkan umurnya masih muda gitu loh, benar-benar kayak manfaatin deh waktu kalian banget. Mungkin ketika nanti kalian udah punya keluarga sendiri gitu, udah sibuk ngurusin anak, mungkin nyari waktu untuk liburan kayak gini tuh udah bakal susah gitu loh. Jadi dimanfaatin masa mudanya aja sih kamu. Iya. Atau ya anaknya diikutin juga gitu. Jadi kalian aktivitas bareng gitu. Sering kok gue ngeliat yang kayak gitu. Gue juga ingin membahas lebih dalam masalah fear management aja sih. Kayak Brian aja pertama tuh takut dan dia ragu-ragu karena masalah penyakitnya. Cuma yang gue yakin ada sesuatu yang satu dalam diri Brian yang udahlah, gue tahu ini bakal worth it, dan ini pasti akan membuat pengalaman hidup gue lebih menyenangkan. Jadi untuk teman-teman yang
emang ingin mencoba segala sesuatu apapun itu ya, nggak harus diving, itu tuh saran gue ya lu coba aja. Menurut gue ketika lu ingin mencoba segala sesuatu tuh nggak ada yang bikin lu rugi sih, ya pasti lu rugi material, cuma kan lu pasti mendapatkan sebuah pengalaman. Apapun itu ya lu coba lakukan, apalagi aktivitas yang kayak gini itu tuh menurut gue akan selalu worth it, dan itu tuh membuat apa ya, hidup lu tuh lebih berwarna, jauh lebih berwarna daripada memutuskan udah gue malas, gue tidur di rumah aja, gue kecapean. Dan kayak gue ngerasain juga kayak biasa tuh gue liburan bareng sama temen itu ke tempat yang asal kita bisa foto bagus, bawa pulang foto, taruh di Instagram, itu udah cukup. Terus ternyata pas gue ngalamin kayak gini tuh, ini tuh yang harus tuh liburan tuh kayak gini gitu loh, bener-bener ngelakuin aktivitas yang bikin kita tuh apa ya, refreshment gitu loh Kabon. Nah itu loh maksudnya yang kayak nggak bisa, maksudnya liburan yang cuma ambil foto tempatnya bagus terus bisa post di Instagram, ternyata kayak gini tuh jauh lebih puas gitu. Walaupun gue juga suka sih kayak ambil foto di Instagram, cuma gue akan prefer ke tempat yang emang udah susah dituju dulu gitu, baru foto, nah itu baru worth it. Kalau cuma ke kafe Instagramable itu agak Instagramable gitu kan, enggak lah gitu, semua orang juga bisa melakukan hal itu. Akankah lu menukar pengalaman ini dengan pengalaman lain kayak yang untuk yang lebih simpel, misalnya nih di kasus yang sama lu diajakin temen lu itu untuk cuma staycation gitu, lu prefer mana? Pokoknya gak bakal deh gua mau tuker pengalaman ini sama pengalaman yang lain tuh, harus coba banget sih, karena tuh di underwater tuh bener-bener bagus, dan kalian harus cobain sendiri, nggak bisa lihat dari yang kayak video, foto. You have to try it by yourself. Intinya menurut gua akan prefer dapat pengalaman gitu daripada gua dapat materi gitu. Michael penting gitu loh. Yeah. Penting, tapi chase the experience not money. Yes. Itu yang gua dapat banget sih dari trip ini gitu. Ada travel influencer terkenal namanya Michael Corey atau Mike Corey. Gue pernah ketemu dia, gue pernah kerja bareng dia, dan dia punya suatu quotes yang bilang experience over possessions. Gue lupa, tapi intinya kayak gitu. Intinya dia menekankan bahwa experience tuh jauh lebih penting daripada materi-materi kalian itu. Ya walaupun gue nggak nyuruh kalian untuk benar-benar buang semua materi kalian untuk mengejar experience sih, cuma maksud gue adalah kadang lo ngerasain experience-nya sebentar, tapi tuh kayak lu punya itu sampai lu meninggal gitu, lu ada cerita yang bisa lo kenang, dan ada cerita yang bisa lo bisa lo sharing ke teman-teman gitu. Ya bahkan gue jujur gue juga nggak ngerti juga kenapa gue bisa se-addicted itu gitu sama experience, dan gue tuh nggak bakal menukar itu buat dengan apapun. Dan ini pun baru diving, bisa jadi yang lain gitu. Kita cukup banyak ya Kabun ya, coba hal-hal yang misalnya olahraga wall climbing kita cobain. Terus tuh videonya nanti dulu kalau wall climbing, karena gue belum bisa. Kalaupun gue belum bisa, gue nggak tetap coba. Gitu. Iya, gue nggak yang bilang gue nggak mau, aku males, gue malu. Enggak. Ya malu sih, beneran malu gue. Cuma intinya semua orang tuh pasti pernah jadi pemula gitu. Jadi latihan aja nggak apa-apa. Malu sih, bener malu deh, cuma ya udah nggak ada gunanya malu gitu ya. Latihannya terus lama-lama juga jago. Gue sama Brian tuh dulu juga pernah mengikuti sebuah komunitas yang membuat menurut gue tuh hidup gue tuh jauh lebih bermakna lah karena pengalaman itu. Jadi intinya bawa lah sampai sekarang. Jadi liburan ini menurut gue sangat worth it. Gue dapat advanced license, Brian dapat open water license. Buat gue akan jadi bisa mendatangi tempat diving yang lebih banyak, dan buat Brian dia sekarang tidak usah diving ditarik-tarik. Pokoknya mungkin sekian dulu aja, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, atau kita mungkin coba traveling berfaedah atau traveling worth it lagi. Videonya mungkin bakal masih lanjut, jadi stay tune. Tetap beraktivitas selagi lancar. Jadi Bray sudah tua ya Bray, makin menua ini.